Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan nanti malam jam 23.45 waktu Indonesia Barat, Inter melawan Salzburg ya. Semoga Inter bisa menang. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, tadi malam juga ada pertandingan Udinese ya melawan Cagliari ya, dan itu juga sama seri ya. Terus juga Fiorentina melawan Empoli. Oh, tadi malam Udinese melawan Lecce 1-1, dan dini hari tadi itu ada Fiorentina melawan Empoli dan Empoli mengalahkan Fiorentina 0-2 padahal main di kandang Fiorentina. Nah ini sahabat Bob, kemarin Fiorentina lagi gacor-gacornya di posisi 4 17 poin, tapi akhirnya dihentikan oleh Empoli. Nah ini kenapa Serie A makin seru dan makin sengit sahabat Bob ya. Semoga Inter juga nanti malam juga membungkus 3 poin. Nah, kita berbicara sedikit bagaimana prediksi ya. Ternyata kalau bicara statistik ya, ternyata sepanjang sejarah Inter sama Salzburg ini malam nanti ini adalah pertemuan kelima ya. Karena sebelumnya di final UEFA Piala UEFA tahun 93-94 Inter ketemu 2 kali, dan juga kemarin di uji coba tahun 2022 Inter juga ketemu Salzburg, dan kemarin juga di pramusim juga uji coba melawan mereka, dan Inter selama 4 kali berturut-turut ketemu sama mereka Inter selalu menang dan 3 kali clean sheet. Tapi ini berbeda, ini adalah ajang Liga Champion, semuanya tidak ada yang mudah sahabat Bob. Jadi semoga Inter benar-benar bisa memenangkan, apalagi kita sama-sama tahu bahwa Salzburg ternyata sudah memenangkan gelar Liga Austria itu 10 kali sahabat berturut-turut. Jadi ini bukan lawan kaleng-kaleng juga, walaupun mereka dikalahkan Real Sociedad, tapi mereka kemarin mengalahkan Benfica sahabat Bob. Jadi pemain-pemain depan mereka ada Karim Konate, Rocco Simic, terus juga ada Glock ya. Jadi ini pemain-pemain yang perlu diwaspadai Inter. Mereka menggunakan skema 4-3-1-2, dan Inter dengan 3-5-2-nya kemungkinan nanti juga akan memainkan Pavard, terus Acerbi dan Bastoni. Dan di tengah udah pasti kemungkinan adalah Hakan, Henrik Mkhitaryan, dan kemungkinan kata Inzaghi Fratesi bisa bermain sebagai starter gitu loh. Di kiri kemungkinan juga bisa Augusto, tapi lebih favorit Di Marco. Di kanan tetap akan bermain Dumfries, kembali akan menjadi starter ya. Nah kalau di depan kemungkinan Inter juga akan mengistirahatkan Marcus Thuram, jadi akan diberi kesempatan untuk si Sanchez ya. Jadi kita lihat siapa yang akan bermain nanti. Mudah-mudahan dengan rotasi-rotasi yang dilakukan Inzaghi, Inter bisa menghasilkan 3 poin. Jadi kalau kita menang malam ini ya artinya Inter sudah meraih 7 poin, dan Inter akan lebih nyaman karena di malam minggu kita akan ketemu dengan Roma, kita akan menyambut Lukaku, jadi kita semoga ini bisa dilewatin ya. Semoga benar-benar bagaimanapun ini pasti akan seru ya. Nyari kita live nanti sahabat Bob, semoga Inter benar-benar memainkan permainan yang cantik dan menang ya. Nah, ini seperti biasa sebelum pertandingan si Inzaghi diwawancara, dia didampingi oleh Mkhitaryan ya sebelum pertandingan melawan Salzburg. Pelatih Inzaghi memberikan pendapat tentang performance kedua strikernya di awal musim. Kami memulai dengan baik kata Inzaghi, tapi secara umum tim saya sepanjang musim ya yang selalu dipimpin penyerang saya selalu mencetak gol. Sekarang kami membutuhkan kesinambungan ya. Antara 2 fase permainan, kami melakukan dengan baik sekarang dan kami harus terus berkembang. Inzaghi juga mengomentari ya tentang kemenangan Torino ya. Kami membawa 3 poin, tapi yang pertandingan yang tidak mudah gitu. Nah, jadi kami membawa pulang 3 poin yang memungkinkan kami menghadapi pertandingan nanti malam dengan pola pikir ideal. Apakah saya memainkan agresif, permainan agresif?
ya akan menimbulkan masalah bagi kita katanya. Ya ini tentang Red Bulls ya. Jadi mereka memang pemain-pemain agresif dan bermain fisik. Jadi ini akan menjadi ujian bagi Inzaghi. Terus dia juga bilang, mereka adalah tim yang intens dan agresif yang telah memenangkan gelar Austria. Nah, 10 tahun berturut-turut. Mereka sudah terbiasa dengan Liga Champion, ya. Mereka juga memiliki pelatih yang telah bekerja dalam sistem pemain muda. Mereka selama bertahun-tahun. Dia mengenal para pemain dengan baik dan memberikan pengaruh besar di Liga Champion. Jadi ya, kita tetap waspada dan terus konsentrasi, ya. Terus juga Inzaghi juga bilang, Alexis Sanchez siap bermain, Lautaro pantas masuk perbincangan Ballon d'Or. Ya, wajar ya, karena Martinez sudah mencetak 12 gol di musim ini ya, Liga Champion dan Liga Italia dan Liga Champion ya. Jadi ini hebat ya, semoga dia benar-benar bisa menjadi pemain terbaik. Tapi ya ini pasti butuh proses ya. Layak mendapat dia berdasarkan jalur yang dia lalui dan trofi yang dia menangkan. Ya Piala Dunia lah, nanti ya kalau dia dapat Liga Champion musim ini ya kemungkinan nih dia bisa memenangkan Ballon d'Or ya. Saya tidak berpikir dia akan menang, tapi dia pantas mendapatkan pengakuan. Dia juga melakukan dengan sangat baik di 2 musim pertama saya di sini. Mengenai Thuram, saya pikir semua orang tahu kualitasnya. Wajar jika Anda mengharapkan beberapa kesulitan ketika dia pindah ke liga dan negara baru. Tapi dia malah melakukan dengan sangat baik. Rekan satu timnya langsung membuatnya merasa betah dan memberikan respon yang luar biasa. Sekarang dia harus tampil seperti ini, kata Inzaghi. Kemarin saya mengamati 10 pemain dalam latihan yang belum bermain melawan si Torino. Yang lain masih lelah. Nah ini rotasi-rotasi ini yang dibutuhkan Inzaghi. Ya semoga benar-benar Inzaghi bisa melakukannya. Terus Alexis Sanchez sudah siap bermain ya, karena kata Inzaghi kami menginginkan dia untuk di Inter. Begitu juga Arna Taufik ya, dia sudah membuktikan di awal musim. Nah kemarin Sanchez juga selalu membela negaranya, timnasnya, jadi ya belum ada kesempatan. Jadi ini ada kesempatan buat Sanchez untuk menjadi starter. Ya semoga ya, kita tunggu aja siapapun yang diturunkan Inzaghi, semoga benar-benar bisa membawa 3 poin. Ya. Nah ini sedikit apa yang dibilang Henry Mkhitaryan. Saya hanya melakukan segalanya agar tetap bugar. Kita tahu ini pemain yang luar biasa ya, pemain yang istilahnya yang diinginkan Inzaghi untuk sebenarnya untuk pelapis, tapi ternyata menjadi starter terus ya. Dia bilang gini, masa muda keduanya bagi Mkhitaryan tidak, ini masih yang pertama bagiku. Saya hanya melakukan segalanya untuk tetap bugar, membantu rekan satu tim, dan memenangkan pertandingan. Mudah-mudahan kami dapat mencapai tujuan kami, saya siap membantu, kata mantan pemain MU ya. Mkhitaryan mengatakan bahwa kemenangan akan menjadi penting secara fundamental. Kami bermain di rumah di depan fans. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menang dan meraih 7 poin di grup ini. Terus mengenai kontrak, kita lagi membicarakan dan saya ingin mengakhiri karir saya di Inter. Luar biasa ya, dia selalu leadership-nya juga luar biasa. Dia hanya memikirkan tim, bukan memikirkan diri dia. Saya akan melakukan bagian saya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi sejauh kesepakatan dengan klub. Ya, jadi semoga dia terus di Inter dan benar-benar ini pemain cerdas. Dan satu lagi sahabat Bob, dia menguasai 6 bahasa. Jadi ini memang pemain jenius ya. Dan semoga nanti dia juga bisa memberikan kontribusi. Nah ini kemarin di video sebelumnya bahwa Inter mengincar Jallo ya, ternyata Inter Milan, Juventus, AC Milan dan Barcelona bersiap untuk mendatangkan bek Portugal dan transfer gratis ya. Ini kita lihat siapa yang akan mendapatkan Jallo, karena memang Inter perlu regenerasi ya, dia masih cedera dan kemungkinan ya baru Juni dia akan dilepas ya, pasti itu secara gratis ya. Nah bagaimana persaingannya kita akan lihat. Apakah Jallo ini bisa didatangkan Inter ataukah dia ke Barca atau ke Juventus? Kita lihat aja musim depan sahabat Bob ya. Ini persaingan ya. Yang jelas karena kemarin kita Marcus Thuram, kita bisa mendapatkannya secara gratis. Terus juga ada nih bilang Inter tidak punya poin kelemahan di Serie A. Gue setuju ya. Kenapa? Ya kalau menurut dia kekuatan Inter adalah pertahanan yang kuat, penyerang yang konsisten dan produktif, serta kedalaman skuad yang memungkinkan terjadi rotasi dan
potensi memberikan pengaruh pada pertandingan di bangku cadangan. Dan kita udah melihat ya, menurut Adani ya saya tidak melihat ada kelemahan di dalam diri mereka. Jika mereka bisa mempertahankan mentalitas yang benar, saya pikir mereka akan memiliki terlalu banyak dibandingkan tim lain. Gua setuju ya, karena memang antara pemain cadangan dengan pemain starter itu nggak jauh beda. Jadi Inzaghi hanya pintar merotasinya bagaimana, ya kita lihat terbukti melawan Torino dengan rotasinya Inter bisa menang 3-0. Semoga nanti di Salzburg juga ya. Ya ini ada nih positif nih tentang Inter. Kadang-kadang ya dia juga sering mengkritisi, tapi ya sudah tuh wajar aja sahabat Bob ya, karena itu udah kerjaannya. Terus Inter melanjutkan kesusahan melawan Torino di Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi tim Austria nanti ya. Nah di sini Sensi memang tidak dimasukin ke Liga Champions dan Arnautovic dan Cuadrado masih cedera ya. Semoga mereka cepat sembuh dan Agome juga tidak dimasukin ke Liga Champions. Jadi ya ini yang pemain-pemain yang bisa dibawa ke Liga Champions semuanya fresh, hanya kecuali Arnautovic dan Cuadrado ya. Nah, sahabat Bob, ini ternyata ya kalau kita lihat ya dengan penampilan konsistennya Lautaro ya. Memulai dengan mulai musim dengan turbo, 1 gol setiap 75 menit. Tidak ada pemain seperti dia di antara tim-tim hebat di Eropa. Inter mempertahankannya dan seperti Gazzetta dello Sport bilang, mereka menghargai tidak kalah dengan Osimhen. Harganya kami bernilai 180 juta euro. Wow ya. Yang jelas market value-nya si Toro pasti naik ya. Tetapi ini pemain yang menurut gua juga setia lah ya. Kalau kita melihat bagaimana tingkah laku dia, terus bagaimana ya sikapnya dia, terus bagaimana dia ke Inter, ini kita bisa melihat. Jadi bukan seperti Lukaku yang banyak ngomong, tetapi ya berbeda dengan apa yang dia lakuin gitu loh. Gue berharap Lautaro terus bertahan. Nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya, karena ini orang unstoppable ya. Kalau menurut gue ini bisa baik di Liga Champions, baik di Serie A nih bakal menggila terus sahabat Bob. Apalagi punya fisik seperti ini, punya semangat, punya daya juang dan energinya luar biasa. Jadi gue berharap kapten ini terus seperti dia Javier Zanetti, tapi harganya gila ya, 180 juta ya. Nah, ini juga kemarin kasus perjudian bola, Fagioli, terus juga ada si Tonali ya. Nah, ternyata Corona diselidiki atas pencemaran nama baik setelah keluhan El Shaarawy dan Casale ya. Jadi ANSA mengungkapkan kabar terbaru ya, kekacauan taruhan yang melanda sepak bola ini telah membuat akhirnya Corona sekarang lagi diselidiki ya, karena sudah membawa pencemaran nama baik terhadap pemain-pemain bola. Begitu juga kemarin ya dia sudah minta maaf untuk si Barella. Nah, semoga ini cepat berlalu ya. Ini ada aja isu. Semoga pemain-pemain Inter tetap konsentrasi ya, tetap memberikan yang terbaik ya, karena nanti malam yang jelas ini pertandingan penting, karena musim lalu kita sampai di final Liga Champions dan musim ini kita juga harus berharapnya bisa melakukan jauh lebih baik dari musim lalu sahabat Bob ya. Kita tunggu aja sahabat Bob, nanti jangan lupa kita akan live karena ini adalah pertandingan Liga Champions, karena Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci parliamo. Yes!